lagi dengan saya Dr. Wahyu Tri Asmara dari Klinik DRW Skincare Indonesia. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Pada tayangan kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi ya pada teman-teman semua, khususnya untuk konsumen setia DRW Skincare dimanapun berada. Nah, supaya mungkin ada informasi-informasi yang selama ini belum teman-teman ketahui, insya Allah akan kita kupas tuntas, kita bahas satu persatu tentang DRW Skincare apa dan bagaimana, sehingga teman-teman semua sebagai konsumen setia kami bisa mendapatkan pelayanan dan juga perawatan yang baik dan benar sesuai dengan standar keamanan dan khususnya di negara kita, Republik Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman beberapa waktu yang lalu mungkin seringkali atau ada beberapa tayangan YouTube yang membahas tentang DRW Skincare gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif seperti itu ya teman-teman ya. Ya, izinkan saya selaku founder dan juga dokter di Klinik DRW Skincare juga boleh ya memberikan informasi, memberikan keterangan supaya seimbang beritanya, supaya jelas dan lugas gitu ya. Jadi semoga yang mempergunakan DRW Skincare jadi tidak ada keraguan lagi. Karena apa? Karena dalam perawatan tanpa keyakinan, tanpa sugesti bahwa perawatan itu akan memberikan hasil yang baik, ya memang hasilnya juga dikhawatirkan akan kurang baik juga. Nah, kenapa diperlukan keyakinan dan sugesti? Kadang-kadang mohon maaf ya, mungkin kalau dulu ya waktu kita kecil demam, kadang-kadang kalau lihat dibawa periksa ke dokter, lihat dokternya aja udah sembuh gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman semua di rumah juga pernah mengalami seperti itu. Ya sama sih di perawatan, ketika teman-teman tidak mendapatkan informasi yang jelas, dikhawatirkan ada keraguan dan kurang yakin, nanti juga akan memberikan hasil yang kurang bermanfaat. Nah, sudah mengeluarkan biaya untuk perawatan, sudah mengeluarkan dana untuk perawatan, tapi hasilnya belum maksimal seperti itu ya. Selain tentunya juga perlu pentingnya teman-teman kita terus mengedukasi, kita terus memberikan arahan-arahan, panduan supaya perawatan dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, terkait video mungkin yang bisa disebut viral ya. Kenapa viral? Karena ya memang alhamdulillah kami diberi kepercayaan konsumen itu alhamdulillah banyak sekali. Ratusan ribu ya barangkali ya konsumen DRW Skincare itu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mancanegara juga, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Ya mungkin bukan ratusan ribu lagi ya, mungkin sudah lebih dari 1 juta kali ya. Karena kita punya datanya dan alhamdulillah memang pasiennya setiap bulan itu selalu meningkat. Di masa pandemi ini saja alhamdulillah kami masih terus melayani walau kondisinya mungkin perekonomian lagi sedang agak sulit ya teman-teman ya. Nah, di sisi lain kenapa video-video yang membahas DRW Skincare selalu menjadi viral, selalu menjadi sorotan? Ya karena memang banyaknya konsumen kami yang juga menggunakan sosmed. Tentunya mereka juga mendapatkan informasi-informasi tersebut, sehingga kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan di dalam benak hati mereka tentang DRW Skincare ini aman apa enggak sih? Bahaya atau enggak sih? Nah tentu juga jadi sebuah pertanyaan besar untuk mereka. Nah, dan jadi kewajiban atau tugas saya tentu untuk menjelaskan atau untuk mengklarifikasi ya teman-teman ya. Walaupun dalam klarifikasi ini saya tentu juga tidak akan menyebut nama siapapun, tidak akan menyebut YouTube-nya juga, tapi apa ya? Ya saya menjaga etika ya. Jadi dokter itu disumpah untuk menjaga martabat teman sejawatnya ya, seperti itu ya. Jadi harusnya saling melindungi, saling menjaga supaya dapat harmonis hubungannya, saling membantu gitu ya dalam mengatasi masalah ke konsumen atau pasien seperti itu. Bukan justru sebaliknya saling menjatuhkan atau saling saling berbuat yang tidak baik lah. Entah apa maksudnya ya, tapi yang jelas hal-hal semacam itu saya pribadi menghindari. Jadi saya lebih baik
melakukan klarifikasi seperti ini supaya konsumen kami itu bisa mendapatkan informasi yang seimbang. Nah, perkara nanti akan mempercayai si A atau si B itu saya kembalikan lagi ke konsumen. Jadi bukan saya melakukan klarifikasi harus dipercaya. Ya, belum tentu saya ini benar, belum tentu saya benar, dan silahkan nanti teman-teman bisa mengambil intisari dari apa yang saya sampaikan ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat dalam menjalani perawatan teman-teman semua. Nah, jadi saya akan membacakan ya hasil laborat ya, karena yang menjadi patokan video oleh sejawat saya itu adalah hasil laborat, dan yang satunya pakai metode yang diaduk-aduk seperti itu ya. Nah, dan waktu saya melihat video tersebut, video yang diaduk-aduk tersebut tampaknya tidak menemukan sesuatu ya, tidak menemukan sesuatu yang mungkin diharapkan oleh yang bersangkutan. Nah, sehingga entah apa maksudnya melaporkannya ke Badan POM, dan judulnya sendiri begitu tendensius ya. Apakah perlu DRW dilaporkan ke dinas kesehatan setempat seperti itu ya. Padahal ya tentu kita harusnya tahu apalagi di era pandemi seperti ini, konsultasi online itu sudah jamak terjadi ya, dan sudah bisa dilakukan. Bahkan klinik kecantikan yang sudah lebih dahulu atau lebih lama pun melakukan metode konsultasi secara online, karena pasiennya memang jauh, pasiennya tidak hanya di kota tersebut adanya kliniknya. Jadi pelayanan kesehatan kulit dan kecantikan seperti ini tidak ada di semua kota. Banyak kota atau daerah yang jangkauannya terlalu jauh untuk bisa melakukan perawatan flek hitam, perawatan jerawat, sehingga mereka justru kehabisan kehabisan biaya lebih besar ketika mereka harus pergi ke kota hanya untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan. Padahal dengan konsultasi secara online ya seperti yang kita lakukan belakangan ini di era pandemi ini, memang justru dari disarankan kan untuk melakukan telemedicine seperti itu ya, untuk melakukan konsultasi secara online, karena untuk menghindari resiko penularan COVID-19. Ya itulah yang kami lakukan sebelumnya, melakukan konsultasi online, konsultasi dengan dokter, mengirimkan foto, mengirimkan keluhan-keluhan, karena yang diatasi oleh DRW Skincare ini bukan kasus yang, mohon maaf ya, merupakan kasus-kasus berat seperti penyakit dalam ya, yang harus diperiksa dan harus dilakukan auskultasi, palpasi dengan menggunakan pemeriksaan langsung. Nah, kita di DRW Skincare ini menangani kasus-kasus yang boleh dibilang kompetensinya ya dokter umum ya, seperti jerawat, flek hitam, hiperpigmentasi, itu masih bisa kompetensi dokter umum. Dan kasus seperti itu bagi yang memang kami terjun di bidang tersebut, sebenarnya dari foto, dari keluhan itu ya rata-rata bisa tertangani. Nah, oleh karena itu kami memberikan pelayanan bagi yang jauh tidak bisa datang ke klinik DRW Skincare, ya dapat melakukan konsultasi semacam itu. Nah, dan kenapa yang diperiksa hanya krim malam seperti itu ya, hanya krim malam, padahal kita produknya itu banyak sekali, bahkan krim malam pun kita banyak, dan itu sudah ada izin edarnya juga. Untuk penunjang yang lain, sabun, facial wash, toner, milk cleanser, itu semua sudah ada POM-nya. Namun kenapa pertanyaannya hanya produk krim malam saja, dan waktu konsultasi keluhannya flek hitam? Nah, keluhannya flek hitam seperti itu. Golden terapi dalam pengobatan flek hitam, melasma, hiperpigmentasi di dunia medis atau dunia kedokteran adalah memang penggunaan hidrokinon, teman-teman. Nah, jadi apa yang salah? Apa yang kurang tepat? Apa yang tidak benar? Jika memang prosedur konsultasinya yang kurang benar atau kurang pas, ya setidaknya bisa kan melakukan tabayun. Ya, tabayun, mungkin menghubungi kami. Toh nomor saya, nomor klinik saya itu terpampang nyata di internet dan bisa dicari, lokasinya juga jelas. Kenapa harus langsung disebarkan di YouTube seperti itu? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya ingat sih ya. Jadi kalau boleh dibilang, saya pribadi kenapa tidak menanggapi waktu itu? Ya karena
saya melihat bahwa kita ini sejawat ya, kita ini sejawat. Kalau di sosial media ibarat kata ya, debat atau adu argumen itu bisa dibilang kalau kata saya itu kok kurang tepat ya, kurang tepat dan kurang pada tempatnya. Oleh karena itu nanti justru malah menimbulkan permasalahan yang tak kunjung reda, tak kunjung selesai. Harapan kami justru sebenarnya malah mungkin bisa bertemu seperti itu ya, mungkin bisa bertemu. Nah, namun karena keterbatasan waktu, tempat, dan juga memang di era pandemi seperti ini ya, kita tidak terlalu bisa atau terbatas ya aktivitasnya, ya tentu saya kembalikan lagi harus mengklarifikasi saja seperti ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua di rumah, silahkan nanti bisa mendapatkan informasi seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bisa disaring lah mana yang sekiranya perlu diambil dan tidak perlu diambil. Ya silahkan nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Yang jelas saya tidak pernah pengen punya musuh, saya tidak pernah pengen punya saya tidak pernah menganggap sejawat saya itu saingan, saya tidak pernah ingin bersaing dengan siapapun. Di sini tujuan dan keinginan saya hanya satu, yaitu ingin membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan pelayanan kulit dan kecantikan, namun mungkin terbatas waktunya, terbatas tempatnya, terbatas karena mungkin jaraknya, karena tidak ada pelayanan seperti itu di sana, bisa mendapatkan perawatan yang baik dan benar, dan justru tidak terjebak atau justru tidak terjerumus menggunakan krim abal-abal. Bayangkan ketika tidak kita edukasi secara langsung, banyak loh konsumen-konsumen itu justru di daerah yang lebih banyak mempergunakan krim abal-abal. Dan bisa teman-teman cek di marketplace, di sosial media, justru yang banyak dijual itu orang menjual krim abal-abal yang mengandung merkuri. Justru itu. Nah, kenapa kita hadir? Ya kita pengen sebelum mereka menggunakan krim-krim yang berbahaya seperti itu, yuk konsultasi dulu ke dokter dan bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan jenis keluhan mereka. Jangan sampai udah pakai abal-abal dulu baru ke dokter. Lebih sulit diperbaiki, lebih lama untuk diperbaiki, dan lebih sulit itu kadang-kadang orang berpikir harapannya terlalu besar. Ke dokter pengennya langsung celing, langsung bagus. Padahal ya itu tadi, keluhan-keluhan yang datang ke kami ini justru keluhan-keluhan yang berat, jerawat berat, kulit hitam yang berat, ya perlu waktu. Nah, karena terpapar abal-abal sebelumnya jadi lebih sulit, lebih lama, dan kadang-kadang timbul lagi seperti itu. Udah mau bagus timbul lagi, dan harapannya terlalu besar. Tapi ya sekali lagi namanya perawatan itu ikhtiar ya, kita insya Allah selalu mengusahakan yang terbaik. Nah itu tadi ya, justru tujuan kami di Heru Skincare ini ingin memberikan pelayanan, mempermudah konsumen atau pasien untuk mendapatkan pelayanan kulit dan kecantikan yang baik dan benar, tentunya dengan produk-produk yang aman dan baik juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke ya, jadi ketika kemarin dibahas dengan menggunakan metode yang mencampur cairan-cairan seperti itu, dan saya kira melakukan pemeriksaan menggunakan cairan-cairan demikian itu bisa dibilang ya valid nggak valid ya. Pemeriksaan yang valid memang menggunakan laboratorium. Nah, menggunakan laboratorium, cek benar-benar apakah mengandung merkuri, apakah mengandung hidrokinon. 99% akurat gitu ya kalau menggunakan seperti ini. Tapi kalau menggunakan cairan seperti itu, diaduk-aduk semacam itu, bahkan vitamin C aja bisa berubah warna ya. Arbutin itu bisa berubah warna juga. Dan kalau ingin yang dicari misalnya hidrokinon, ya gimana? Sebenarnya dokter juga boleh meresepkan hidrokinon, karena hidrokinon sendiri golden standard dalam terapi flek hitam. Nah demikian, dan saya yakin beliau-beliau ini tahu dan dan mengerti lah manfaat dan fungsi hidrokinon tersebut. Dan kami pun juga tidak sembarangan memberikan itu, karena di Heru Skincare ini tersistematis betul. Dan bagi yang belum tahu, ya itu tadi, makanya ayo bertanya dulu, ayo tabayun dulu, jangan langsung share di YouTube. Ya itu tadi, akhirnya menimbulkan perdebatan dan fitnah
Ya, tapi bagi kami insya Allah tidak mengapa, tidak masalah kalau itu membuat teman-teman sejawat saya itu menjadi senang, menjadi ya banyak yang menonton, banyak yang subscribe. Ya saya sih mengucapkan selamat dan ya alhamdulillah atas lantaran video membahas DRW Skincare teman-teman jadi lebih banyak subscribe dan dan viewersnya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga selalu diberikan rezeki yang baik, yang halal dan barokah ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya lakukan pemeriksaan juga di krim malam ya, karena saya yakin sejawat-sejawat saya itu melakukan tes di krim malam karena mereka meyakini bahwa krim malam tersebutlah yang mengandung hidrokinon seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi krim-krim malam kami itu banyak ya yang sudah terdaftar di POM. Krim brightening, krim acne, dan jenisnya pun banyak. Dan nanti akan saya buatkan ini aja ya. Mungkin bisa dilihat di layar, di screen biar jelas. Karena kalau begini aja nggak kelihatan pasti ya. Nah, kayak gini aja nggak kelihatan ya. Ini not detected ya, hidrokinon di krim brightening cream not detected. Dan mercury not detected. Nah, semacam ini itu valid. Teman-teman juga boleh melakukan cek langsung ya. Kalau menemukan atau membeli krim DRW dan ingin membuktikan bahwa DRW itu tidak ada hidrokinonnya, boleh teman-teman melakukan pengecekan secara langsung. Nah, jadi kalaupun ada hidrokinon, misalnya krim racikan ya, teman-teman datang ke klinik DRW Skincare misalnya, atau konsultasi secara online dan membutuhkan penanganan menggunakan hidrokinon di klinik kecantikan atau di dokter, saya yakin teman-teman sejawat saya kalau nonton dimanapun itu, kalau memang diperlukan, dokter itu boleh memberikan hidrokinon, boleh sekali. Dan hidrokinon itu di pasaran juga dijual dengan merek-merek tertentu, mulai 2% sampai 5%. Gitu ya. Dan di DRW Skincare saya tidak pernah memberikan hidrokinon yang lebih dari 3%, biasanya hanya 2%-an. Karena saya anggap itu juga pemakaiannya hanya untuk kasus-kasus supaya flek hitamnya lebih terkontrol dan kadang-kadang mohon maaf ya, pasien flek hitam itu kurang sabaran. Jadi mereka memang membutuhkan kontrol di awal supaya lekas membaik dulu dan bisa melakukan perawatan itu dengan yakin dan telaten. Nah, semacam itu teman-teman. Oleh karena itu apa yang salah gitu ya? Apa yang salah? Dan ya saya ingin memberikan informasi bahwasanya hidrokinon itu bukan merupakan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang berbahaya jika diberikan dengan cara yang benar, jika diberikan oleh orang yang benar sesuai dengan aturan dosis yang benar. Insya Allah justru memberikan manfaat. Ya, semua obat ada efek sampingnya, tentu saja ada efek sampingnya. Tapi jika diberikannya dengan benar, ya akan memberikan manfaat. Gitu ya. Bukan hanya apalagi istilahnya obat hipertensi, obat jantung, obat sakit kepala, obat apapun itu. Jamu sekalipun kalau minumnya nggak benar, terlalu banyak, ya menjadikan efek yang tidak bermanfaat dan justru malah menimbulkan overdosis. Seperti itu ya. Itulah kenapa fungsinya berkonsultasi pada dokter. Berkonsultasi lewat beauty konsultan juga disampaikan kepada dokter. Karena tim dokter kami tidak hanya saya sendiri, ada 10 orang kurang lebih menjadi tim dokter di DRW Skincare yang melayani teman-teman semua. Justru bisa kita kontrol 24 jam. Ada keluhan nggak perlu nunggu harus konsultasi, datang ke klinik seperti itu. Karena mereka selalu mendapatkan layanan konsultasi yang bisa dibilang ya 24 jam. Ya kami sedang istirahat, ada keluhan, ya kami layani sebisa mungkin. Sebegitunya lah kenapa kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik itu ya supaya, karena ini masalah wajah ya. Masalah wajah ini masalah yang cukup pelik. Ini benar-benar modal utama seseorang ya, tampil ya. Modal pertama seseorang untuk bisa bermasyarakat, ketemu sama orang ya, yang dilihat wajah dulu. Karena kadang-kadang kalau timbul masalah jerawat, timbul masalah flek hitam, tidak dirawat ya pada akhirnya orang jadi nggak pede. Mau daftar kedinasan, sekolah kedinasan ya kadang-kadang jerawat harus disembuhkan dulu, diperbaiki dulu. Bayangin kalau mereka jauh jangkauannya dari tempat-tempat untuk perawatan seperti itu, ya bagaimana mereka bisa mengobati jerawatnya, mengobati flek hitamnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya.
Ya, alasan itu adalah alasan yang salah satunya ya kami ambil sebagai sebagai alasan untuk kami kenapa melakukan pelayanan konsultasi online semacam ini, selain juga untuk membantu tadi memberantas krim abal-abal. Justru yang beredar di sosial media, di marketplace, banyak kan krim-krim abal-abal yang mengandung merkuri. Nah, dengan hadirnya kami setidaknya bisa menekan lah, biar orang perawatannya sesuai dengan produk yang aman, yang baik seperti itu ya. Nah, nanti bisa kita lihat ya hasil laboratorium untuk DRW Skincare, dan silahkan teman-teman nanti yang menilai perkataan dan ucapan saya. Dan sekali lagi, DRW Skincare itu jelas ya kliniknya di Purworejo, Jawa Tengah, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1. Bisa teman-teman cek di Google, dan di DRW Skincare Kutoarjo juga bisa ada nomor teleponnya di situ, dan keberadaan saya juga jelas begitu ya. Insya Allah kami benar-benar ingin memberikan pelayanan, walaupun dari kota kecil. Purworejo, Jawa Tengah itu kota kecil ya. Saya juga tidak mengira bisa menjadi luas seperti ini. Banyak konsumen kami di mana-mana. Itu semua sebenarnya bukan saya yang menggerakkan, tapi karena kepercayaan dari masyarakat. Karena jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari saya. Karena orang mempercayai kami, orang yakin kami bisa memberikan bantuan dengan masalah-masalah mereka. Jadi akhirnya bisa diterima secara luas. Nah, dengan timbulnya YouTube seperti itu, ya tentu menimbulkan pertanyaan yang akhirnya berimbas kepada kami juga. Ya terus terang menimbulkan imbas kepada kami. Ya namun insya Allah sekali lagi rezeki itu yang mengatur Allah, dan kami insya Allah tidak menganggap itu sebagai suatu tindakan yang merugikan, tapi justru karena rasa sayangnya kepada kami, dan kami anggap itu sebuah nasihat untuk kami supaya ke depan bisa lebih memberikan rasa aman dan nyaman untuk konsumen-konsumen setia di DRW Skincare. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk sejawat saya yang telah melakukan pemeriksaan dan melakukan upload video di YouTube, dan sehingga justru kami mendapatkan masukan yang baik untuk bisa memperbaiki DRW Skincare Indonesia di masa yang akan datang. Nah, perlu juga saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa DRW Skincare pun hari ini terus berbenah, terus berusaha untuk menjadi lebih baik dengan perbaikan dalam kemasan, dalam segi informasi yang diberikan mengenai kegunaan, cara pemakaian, nomor POM-nya, dan produksinya. Itu tujuannya adalah untuk keamanan dan kenyamanan konsumen serta yang mendistribusikan beauty konsultan DRW Skincare. Bayangkan ketika teman-teman membeli produk yang hanya polosan seperti ini. Nah, ini juga laris sekali. Saya mencoba membeli lewat marketplace, ini laris sekali, dan bisa dibilang harganya juga tidak terlalu mahal, dan tapi ini cepat memutihkan karena kandungannya merkuri, dan ini cukup jelas sekali ya. Cukup jelas sekali ya, gitu kan. Teksturnya kayak lem gitu ya, baunya juga cukup menyengat. Ya inilah tujuan kami. Saya tidak akan membahas produk ini berbahaya atau tidak berbahaya, siapa yang menjualnya, karena sudah jelas ini berbahaya. Namun saya lebih ingin ke edukasi saja, bahwa jangan sampai teman-teman tergiur dan akhirnya terjebak hanya karena senang putihnya, supaya cepat putih bagaimana. Akhirnya terjerumus ke krim-krim seperti itu, dan ketika nanti bermasalah baru datang ke dokter. Nah, justru lebih sulit diatasi, justru lebih sulit untuk ditangani. Oleh karena itulah DRW Skincare hadir hingga sampai pelosok desa, pelosok Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, dan di mancanegara juga, karena keterbatasan saudara-saudara kita untuk bisa melakukan perawatan yang baik dan benar tadi. Justru malah diserang oleh krim-krim yang nggak jelas semacam ini di sana. Peredarannya sangat masif dan sangat banyak sekali penggunanya. Justru ini yang mau kita cegah supaya jangan sampai terjebak dengan penggunaan krim tersebut. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan niat baik kami, walaupun dalam kami melayani ada yang salah, ada yang kurang, kami siap untuk ditegur, untuk diingatkan dengan cara-cara yang baik, dan insya Allah dengan cara yang santun kita bisa bersilaturahmi, berkomunikasi, dan bisa menjalin pertemanan dengan baik, dan usaha masing-masing bisa lancar.
Saya selalu mendoakan sejawat-sejawat saya yang bergelut di bidang kosmetik, bergelut di bidang estetika, diberikan kelancaran rezeki, kemudahan dalam berusaha, kemudahan dalam bekerja. Karena kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pasien, untuk konsumen, supaya mendapatkan perawatan terbaik dan membasmi krim abal-abal. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh beauty konsultan DRW Skincare yang terus setia membantu kami untuk membasmi krim abal-abal di masyarakat, untuk memberikan edukasi dan pencerahan dalam dalam perawatan konsumen setia DRW Skincare. Sekali lagi juga saya ucapkan untuk konsumen setia DRW Skincare dimanapun berada, untuk kesabarannya dan ketelatenannya dalam menjalani perawatan sehingga memberikan hasil yang baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan cukup jelas apa yang saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan keselamatan. Kita dapat bertemu dan berjumpa lagi, berkonsultasi secara langsung di klinik, dan kita bisa sharing banyak, bisa bertemu, bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar DRW Skincare Indonesia lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.